cukup pet bahasa. Cukup ada dia pegang habis spesifikkan bahasa Aceh. Kok kuto-kuto. Ya bahasa kamu Aceh udara cukup king bahasa. Itu kondisi ruang digital kita hari ini. Sedangkan kita masih di masjid ke masjid. Hai masjid-masjid lanjut terus. Nyan gas aja ayu kan. Cuma biar dia dah je orang kata masjid tak ada je. Tak ada dalam metro dia. Tapi sekarang mimbar digital siapa yang bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salam wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian yang saya hormati, Bapak Kadis Syariah Islam Kota Banda Aceh beserta seluruh jajarannya dan Pak Kabid dan lain-lain. Kemudian juga yang saya hormati dan saya muliakan Abu Imam Syekh masjid yang kita cintai ini. Saya hormati juga BKM dan yang sangat istimewa yang kita muliakan bersama para alim ulama, gure-gure, tengku-tengku yang berhadir pada malam ini, para daiyah Kota Banda Aceh di bawah Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh. Malam ini kita akan membahas satu ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam kafah, secara menyeluruh, secara sempurna, tidak setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan untuk masuk Islam, dan kita semua sudah Islam tentunya, dalam keadaan Islam. Namun yang menjadi poin penting bagi kita dalam ayat ini adalah kafah, berislam secara lengkap, berislam secara sempurna, tidak sepotong-sepotong, tidak setengah-setengah. Nah, bagaimana makna berislam secara kafah atau berislam secara sempurna? Kita kalau dalam konteks keacehan, sederhananya berislam secara kafah ini ada dua ya, yang harus terpenuhi. Yang pertama, berislam secara kultural atau secara sosial keagamaan dalam praktek kehidupan sehari-hari, ibadah. Yang kedua, berislam pada level yuridis ya, atau hukum formal, atau kalau sekarang kita ada kanun. Nah, itu bagian besar daripada berislam secara kafah. Nah, alhamdulillah kita di Aceh, nikmat sangat besar dari Allah kepada kita. Dari seluruh daerah atau provinsi yang ada di Indonesia, kita di Aceh daerah
atau provinsi yang paling mudah, paling bebas dalam menjalankan syariat Islam. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Artinya kita punya lingkungan yang bersyariat. Kehidupan sehari-hari orang-orang menjalankannya berlandaskan syariat. Praktek ibadah semua bersyariat. Dan ini nikmat yang sangat besar dari Allah, yang harus kita syukuri, baik untuk kita saat ini, terlebih untuk generasi kita ke depan. Jadi kalau syariat Islam di Aceh seperti hari ini terus lingkungannya bersyariat, maka kita tentu punya harapan besar untuk keselamatan generasi kita ke depan. Akan baik imannya, akan baik praktek ibadahnya sehari-hari. Maka ini satu nikmat besar dari Allah yang harus kita syukuri. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah. Di antara makna karunia Allah adalah kita hidup dalam syariat Allah. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Fa bidzalika falyafrahu, maka dengan demikian falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia, senang. Jadi kita semua patut senang. Namun tentu ini tidak cukup untuk kita saja. Syariat Islam yang sudah berjalan hari ini harus terus kita jaga, kita rawat, dan kita wariskan kepada generasi ke depan yang akan kita tinggalkan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, murid-murid kita, dan seterusnya, umat ke depan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, syariat Islam di Aceh, baik secara kultural maupun secara yuridis atau hukum formal atau kanun-kanun, itu sudah berlangsung berabad-abad. Jadi bukan baru kemarin, bukan baru 10-20 tahun. Sudah berlangsung berabad-abad. Setidaknya kalau kita mau tarik sejarah yang ada buktinya itu sampai abad, dari sekarang kita mundur sampai abad ke-16. Akhir abad ke-15, awal abad ke-16. Ketika masa Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi menyerta mulai dari 2016 sampai urunyo, berarti udip syariat Islam di Aceh, baik secara kultural tadi atau secara hukum formal, itu sudah umurnya 5 abad lebih. Ya. Nah, jadi kan baru gitu, kadek lah kan. Maka hari ini bagaimana kita kemudian menjaganya sampai bagdanya kam Jawa. Adanya lebih lebih parah lah. Ini satu persoalan. Nah, yang paling menentukan syariat Islam ini dari dua sisi tadi, sisi kultural dan formal, hukum formal, itu yang paling menentukan hukum formalnya, hadirin sekalian. Hukum formalnya, yuridisnya yang menentukan. Dan itu terbukti hari ini. Kenapa kita tahu bahwa syariat Islam itu sudah dijalankan dari masa Kesultanan Aceh Darussalam? Itu bukan dari praktek harian. Kita nggak merekam praktek harian. Tidak ada satu kitab pun yang menulis secara lengkap praktek harian syariat Islam dulu, tidak ada. Tapi kita temukan melalui buku-buku kanunnya, melalui kitab-kitab hukum yang ditulis pada waktu itu dan diterapkan dalam bentuk hukum formal. Nah, maka dalam konteks hari ini yang paling menentukan dari syariat Islam itu adalah bagaimana kita membuat kanun. Dan itu nanti yang akan kita tinggalkan kepada generasi kita ke depan. Maka kita temukan kuatnya syariat Islam dulu itu pada abad ke-16, misalnya melalui kitab Tajus Salatin.
Bukan Bustanus Salatin. Bustanus Salatin itu punya Nuruddin Raniri. Ini kitab Tajus Salatin yang dikarang oleh Syekh Bukhari Al-Jauhari. Itu pada masa Kesultanan Ali Mughayat Shah. Nah, itu sebelum masa Sultan Iskandar Muda. Jadi Tajus Salatin itu salah satu kitab kanun dulu, produk hukum yang isinya tentang tata kelola negara, tata negara, hukum pemerintahan, para pemimpin Aceh itu harus bagaimana. Nah, jadi bukan hanya masalah bisa baca Al-Quran, kita termasuk sudah jauh sekali sekarang. Paling-paling cuma tes baca Al-Quran. Namun kan luput dah perkaranya. Membaca Quran sih banyak kan harus di Aceh. Tapi hukum-hukum yang lebih komprehensif itu sudah ada dulu melalui kitab Tajus Salatin. Kemudian pada puncak kejayaan Islam, Kerajaan Darussalam, yaitu masa Sultan Iskandar Muda, lahirlah kanun yang lain yang lebih lengkap, yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa. Bahkan diterapkan bukan hanya di Aceh tapi di luar Aceh, yaitu Muqta Alam Al-Ashi, atau kanun Muqta Alam Al-Ashi lah, konstitusi Kesultanan Aceh. Nah, itu lebih lengkap lagi dari sebelumnya, yang diprakarsai oleh Sultan Iskandar Muda sendiri bersama para ulama waktu itu, yang konsepnya itu pengintegrasian antara hukum Islam dengan adat. Di dalam Muqta Alamnya, dalam kanunnya jelas ditulis bahwa setiap peraturan yang berlaku di Aceh itu, dan itu dibuat di situ, tentang tata negara juga tadi, tentang pemerintahan, tentang kehidupan bermasyarakat, jelas disebut itu. Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma, qiyas, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kanun Muqta Alam atau Muqta Alam Al-Ashi pada masa Sultan Iskandar Muda. Tentang perekonomian juga di situ, perdagangan, nah hukum-hukum ji, nah kanun ji. Kemudian pada masa Sultanah Tajul Alam, Sultanah Safiatuddin Shah, itu pada masa Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Waktu itu sang Sultanah Safiatuddin Shah meminta kepada Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf As-Singkili untuk membuat kitab lain juga kanun Aceh tentang aturan hukum. Kitab yang hari ini ada bersama kita sudah dicetak ulang, Mir'atut Tullab fi Tashili Ma'rifatil Ahkam Syar'iyyah lil Malikil Wahhab. Itu dikarang oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, permintaan dari sang sultanah waktu itu, Safiatuddin Shah. Nah, itu isinya tentang hukum-hukum Islam yang harus diterapkan waktu itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada hukum formalnya. Kemudian terakhir itu kitab yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Tarusani. Nama kitabnya Safinatul Hukam fi Takhlisil Khisam. Itu kitab tentang hukum peradilan. Yang baca kitabnya terhabah deh. Kiban bagusnya hukum peradilan Aceh dulu. Safinatul Hukam fi Takhlisil Khisam. Kitab Safinatul Hukam sebagai perahu pegangan bagi para hukam, para qadhi dalam memutuskan al-khisam, setiap pertikaian dalam masyarakat, hukum keluarga, hukum perdagangan, pokoknya hukum masalah dalam masyarakat. Dulu kan tepatnya ke qadhi. Karena sistem peradilan Aceh dulu sebelum Indonesia yang juga kadudo dah. Itu sangat strukturalnya, sangat detail, sangat bagus itu. Bertingkat dia sampai ke Qadhi Malikul Adil, kalau sekarang tingkat Mahkamah Agung. Jadi dulu itu dari Geci itu dulu Qadhi. Urung petepak hukum masyarakat Gecinya. Jadi tingkat kampung Geci istilahnya Qadhi itu, kemudian tingkat di atasnya Mukim, ilmu mukimnya urung petepak hukum.
Zaman strukturnya seperti itu. Kemudian di atas mungkin ada ulai balang. Kemudian di atas ulai balang baru Qadhi Malikul Adil, setingkat Mahkamah Agung kalau sekarang di Indonesia. Kalau di Indonesia adanya kalau gak ada di Aceh. Jadi kalau tingkat kampung tidak mampu diselesaikan, nanti ada istilah peik wata ke memukim hak selesaikan, anak tuntas peik wata ke ulai balang hak selesaikan, ada proses pra-peradilan ke Qadhi Malikul Adil. Nah, jadi salah satu pegangannya itu adalah Safinatul Hukam punya Jalaluddin Tarusani. Dan referensinya kitab-kitab Syafi'i semua. Di antaranya yang paling dominan dipakai oleh Syekh Jalaluddin Tarusani itu adalah kitab Al-Ashbah wan Nadhair punya Imam As-Sayuti, dan kitab-kitab lain Fathul Wahhab dan lain sebagainya. Tufah ya. Nah, begitulah gambaran kondisi dulu syariat Islam, kakara hukum. Jadi dari buku-buku hukum itu, dari hukum-hukum formal itu kita ketahui bagaimana berjalan syariat Islam dulu di Aceh, yang abad-abad ya. Kemudian baru syariat Islam di Aceh itu mulai agak berantakan itu ketika masuk penjajahan Belanda dan Jepang. Jadi tameng kolonialisme Belanda sama Jepang, baru kemudian agak berantakan karena memang kondisi perang di sana sini. Tokoh-tokoh Aceh dikejar, harus lari ke sana sini. Termasuk nanti setingkat ulama besar Tengku Fakinah. Tengku Fakinah itu yang ada rumah sakit diberi nama Tengku Fakinah. Itu ulama besar, muassis pesantren dulu di Aceh itu beliau. Urineng bersama suaminya, tapi kemudian suaminya akan syahid. Tapi karena kondisi perang sampai perjalanannya itu nanti bisa dibaca Tengku Fakinah itu sampai harus lari ke Gunung Berenun. Kemudian oleh Panglima Polim waktu itu diminta Tengku Fakinah balik ke Simpang 3 kalau sekarang di Aceh Besar, Simpang 3 daerah Pehen Beot atau Pebenot daerah itulah. Balik drone harus balik sebab kunci ilmu baru drone yang pedang pendidikan. Jadi Tengku Fakinah itu satu gambaran bagaimana pendidikan itu begitu dahsyat, pendidikan Islam di Aceh itu. Nah, jadi Belanda dan kemudian Jepang, mereka lah yang kemudian memporak-porandakan syariat Islam di Aceh. Nah, jadi ketika itu hukum formal tidak berlaku lagi, syariat Islam tidak berlaku secara hukum formal. Jadi yang ibadah-ibadah mentang lagi biasa, tapi punya hukum penegakan hukum nanti. Dan itu berlangsung lama sekali. Makanya kenapa sampai hari ini efek asing tentang syariat Islam itu masih terasa gara-gara efeknya. Padahal syariat Islam itu memang darah daging kita, kipan. Memang darah daging kita, hidup kita, syariat Islam itu. Identitas kita. Tapi dibuat asing oleh penjajahan Belanda sama Jepang. Kemudian ketika pasca kemerdekaan Indonesia, makanya ketika datang Soekarno ke Aceh minta bantu, oleh para ulama Aceh ketika itu mengatakan siap membantu tapi dengan syarat Aceh diberikan hak menerapkan syariat Islam kan but huruf Islam kan pegat hukum formal yang intiji nya but huruf dia juga syariat madu, tapi hukum kamu benar hukum dro ke Daud berih. Kamu benar hak jud, kamu bantu, kamu setuju negara Indonesia merdeka, kamu mendukung, kamu mesabah mendukung, tapi dengan syarat kami punya hak hukum Islam, syariat Islam secara hukum formal, pegang undang-undang roh atau kanun kalau bahasa sekarang. Tapi ketika itu sebagaimana kita ketahui bersama dalam sejarah, Soekarno kan Daud berih minta tertulis. Tapi Soekarno dengan kemampuan retorikanya pokoknya klik-klik macam-macam nak rencong ikut dah ke rencong muka. Lain muka lain ikut. Muka gad ikut nak rencong. Ke rencong apa kan? Kris. Nyo rencong orang cai ke peduk kai ikut. Maknanya ikut. Muka ada boleh ikut ka tayang.
Jadi kata Soekarno, nangis-nangis alah abu. Ya. Kau kaji menan hana payah tulis. Ternyata balik Soekarno ke Jakarta bawa bala bantuan 2 buah pesawat dari Aceh, macam-macam lah. Ya. Permintaan ulama Aceh tentang kembalinya hukum formal syariat Islam itu tidak dipenuhi. Maka terjadilah perlawanan. Itu dasarnya. Terjadilah perlawanan, meletusnya DITI, kemudian selesai DITI lanjut gerakan Aceh Merdeka, kemudian GAM. Itu dasarnya itu. Yang dasarnya tentang syariat Islam. Sampai kemudian hasil perjuangan itu tahun 1999 maka lahirlah undang-undang tentang keistimewaan Aceh. Nah, untuk ipa aman perlawanan dari Aceh itu meminta syariat Islam. 99 lahir undang-undang keistimewaan Aceh, kemudian 2001 lahir satu lagi undang-undang otonomi khusus Aceh. Maka dari 2 undang-undang ini kemudian terbentuklah Dinas Syariat Islam 2000 berapa itu, 2002 atau 2003, yang kepala dinasnya pertama Prof alias Abu Bakar. Lahir itu sekarang itu Komplek Keistimewaan Aceh di samping kata gubernur. Makanya kebunan Komplek Keistimewaan Aceh. Artinya yang kompleknya lembaga-lembaga yang nahinat yang hasil undang-undang keistimewaan Aceh tahun 1998, kemudian hasil undang-undang otonomi khusus 2001. Nah, di antaranya lahir Dinas Islam itu, kemudian berikutnya menyusul Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Aceh dan seterusnya. Tapi itu belum ada hukum formal juga. Yang nyan galai PDB izin. Cuma untuk peaman konflik ile BJ. Tapi hukum formal belum ada setelah tsunami. Setelah tsunami, kemudian 2005 terjadi MOU Helsinki. Kemudian dari situ lahirlah UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh secara khusus. Nah, dari UUPA itulah baru kembali kita punya ruang untuk membuat syariat Islam secara hukum formal, baru tabuh-tabuh kanun lahir. Baru kembali tabuh-tabuh kanunnya lahir. Tabuh-tabuh di antaranya yang paling ribut waktu itu 2013 ya, kalau tidak salah, kanun jinayat yang paling karu. Padahal nak paling karu cik atas dasar dia karu. Cuman efek konflik tadi, efek mulai Belanda, alian Jepang, alian konflik dengan gaya bunuh perlawanan je merasing. Padahal cik atas dasar. Di 2013 lahir kanun jinayat yang mengatur tentang tindak pidana Islam. Ukubatnya, hukumnya untuk pelaku judi maisir, ya, kemudian khamar, kemudian zina, kemudian ikhtilat, khalwat, dan kemarin baru selesai direvisi kembali. Kemudian juga tahun 2018 di samping kanun-kanun yang lain, alhamdulillah lahir kanun LKS, kanun Lembaga Keuangan Syariah. Dengan kanun itu kita bisa mengusir bank konvensional, sistem riba, sehingga kita bisa menerapkan bank-bank syariah. Walaupun belum sempurna 100%, cuma kan kita pernah dalam kaedah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ada merek-rek nak bacut. Memang belum sempurna, tapi janganlah dibahasakan
lagi tasi bui dengan baca bismillah banknya, bank syariahnya. Jangan seperti itu juga, itu tidak fair. Tinggal penyempurnaan dikit-dikit. Nah, jadi yang paling menentukan itu kanun. Dan itu ke depan yang akan kita wariskan. Jadi itu yang paling harus kencang kita perjuangkan, itu yang harus paling kencang kita jaga, itu yang harus paling kencang kita awasi, itu yang harus paling kencang kita sosialisasikan. Karena mengpluh toke, tertoh toke. Urung dodoh hana gedaoh ki bancara tanya udip surau-ro bersyariatnya hana. Yang gemak tengok bak kanun yang tanya pegak royong. Una kanun jamun pegat le urang awai di Acehnya, kanun jinayat, kana kanun LKS, kana kanun pendidikan, kanunnya kanun J. Hinan tengah himan. Maka kanun-kanun ini harus disosialisasikan, harus diketahui semua masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang sedang proses, tapi saya tidak tahu, katanya sedang finalisasi atau sudah disahkan Kanun Grand Design Syariat Islam, GDSI. Kanun Grand Design Syariat Islam itu adalah secara umum dia sebagai pedoman induk untuk kebijakan pemerintah Aceh ke depan, untuk masa depan Aceh lah. Jadi semua masa depan Aceh itu kebijakan tingkat eksekutif, legislatif, masyarakat, semua harus mengikuti kepada kanun induk itu. GDSI, Kanun Grand Design Syariat Islam. Tapi katanya sedang finalisasi atau sudah disahkan, wallahu a'lam. Jadi Grand Design ini harus kita jaga ini. Mantap kalau kita jaga udah depan lah. Karena kanun GDS ini dia lebih kompleks, lebih menyeluruh. Jadi kanun ini mengatur semua aspek dasar pedoman untuk semua aspek. Di Bek Tang ketika bicara syariat Islam yang dinas syariat Islam tu. Jadi menyonyan yang head dinas syariat Islam. Fikir mandu. Tapi dengan ada kanun Grand Design Syariat Islam ini, maka semua terlibat, semua pihak dari atas sampai ke bawah harus mengikuti itu semua. Termasuk kita masyarakat. Ya. Jadi kanun-kanun ini harus kita jaga, harus kita sosialisasikan. Gedanya apalagi di sini kita banyak para dai, ini pegangan kita harus kanun itu. Lebih kuat kita, lebih terarah. Jadi kanun-kanun itu harus banyak didiskusikan, dikaji, diperdalam, dikembangkan. Banyak sekali tidak tahu. Karena salah satu persoalan kita penerapan syariat Islam itu, makanya kenapa lahir kanun GDSI itu, karena kita tentang bagaimana menerapkan syariat Islam ini, gara-gara bunuh katrib dijajah oleh Belanda di Jepang, alian perangan pusat ya, sehingga konsep syariat Islam ini dipudar, baik dari para pemimpin, eksekutif, legislatif, mana mau tahu. Belum lagi mohon maaf antara intelektual di Aceh itu saling berkontestasi. Yang hino napah ngahidi, yang hidi napah ngahino. Padahal untuk menghasilkan kanun-kanun yang komprehensif itu harus musabah hudayo. Mereka buat apa musabahnya sampai sabah masalah. Tapi setidaknya dengan segala keterbatasan kita, alhamdulillah kanun-kanun itu sudah terbentuk. Terakhir itulah tadi Kanun Grand Design Syariat Islam. Itu secara hukum formal. Nah sekarang kembali sampai uronyo, kalanya etna lah kira-kira sampai uronyo. Dan rentetan ini harus diketahui oleh terutama anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang apatis, hanya mau tahunya. Ini kita khawatirkan anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang, dia terus maju tapi dia nggak tahu sejarah. Takut ibu sama Aceh dengan daerah lain. Pupu yang dengan daerah lain, puau kena Aceh mandu. Karena nak mohon sejarah. Padahal kita punya modal sendiri. Punya modal sejarah besar. Bahwa dulu kerajaan-kerajaan Aceh, yang tadi kita tarik kan sampai ke abad 16.
Nyen kalau tertarik kedih lomba Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai di Gedung. Golom tertarik lom kedih ba kerajaan Perlak. Cuman karena nggak ada kanunnya, yang ada kanun kan dari sejak abad ke-16. Menyo Samudra Pasai, kerajaan besar juga. Menurut keterangan Ibnu Battutah, ketika beliau turun di Pasai, melihat orang-orang di sana rukuk, sujud, orang sholat, orang beribadah. Praktek sehari-hari Islam. Cuman hana kanun ji wadaya. Kan hana kanun mungkin nah hana truk bagdeo. Kemudian juga di Perlak. Nah, rentetan sejarah ini, keterhubungan ini sampai sekarang, ini harus diketahui oleh semua masyarakat Aceh, semua lapisan. Harus disosialisasikan. Kemudian harus ada semangat untuk terus kanun itu dibuat yang lain. Matang le yang uluku, matang le hukum galom na landasan ji. Yang perwahuna baruna pada ibu. Nah, kemudian sekarang kita masuk era digital. Nyo katanya kan era digital. Sebab judul gejuk ceramah malamnya syariat Islam di era digital. Hajino kan makin good lah. Dinas Islam kan makin canggih kan, kan makin ceramah-ceramah dai karena judul. Itu bagus itu. Jadi biar fokus. Apalagi kita memang harus fokus ya. Target kita besar syariat Islam ini. Manteng leu PR ke. Jadi harus fokus, baik le dapat tahu yunan. Kan ini tanggungjawab para dai kita ya, ke depan sebelum kita meninggal syariat Islam. Nah, berbicara syariat Islam di era digital sekarang, maka kalau dulu seperti yang kita gambarkan tadi, memasuki era digital, maka usaha membumikan syariat Islam itu juga harus merambah kepada sistem digital. Contoh je misalnya ceramah di live kan seperti ini, tapi ini digital udah kuno ini kalau sekedar rekam seperti ini. Jadi hanya takut nak dakwah digital misalnya ini kita kan bercanda-canda ya kan, diskusi lah. Program dakwah digital Dinas Islam ada rekaman ceramah. Ada kalau digital kan ada rekaman-rekamannya. Ini kan usulan kita. Yang dimaksudkan dengan dakwah atau syariat Islam era digital berarti harus mengikuti dengan gaya digital. Hari ini apa digital sekarang dalam mempengaruhi sesuatu apa? Kita harus punya influencer. Nyawarukeun. Bagaimana syariat Islam Kota Banda Aceh punya konsep dakwah digital? Syariat Islam Kota Banda Aceh di antara 50-60 dai ada 2 di antaranya influencer, selebgram misalnya. Nyen baru. Nah, jadi di antara dai ke depan harus ada selain dai mimbar seperti malam ini nyo kan tanya mantan dai mimbar nyo. Nyo kalau dia ada digital nyo mantan dari zaman Sultan Sanar Muda tiga lagi nyo dakwah nyo kan. Syariat Islam kan. Dai mimbar itu dari pimpinan dayah nyo je nya cek ka umum je. Tapi kalau kira digital, mau tambah digital harus ada influencer kita di sini. 2 orang misalnya, 1 orang biju. Yang dakwahnya itu menyampaikan pesan-pesan syariat Islam, pesan-pesan kanun tadi tentang penerapannya macam-macam itu, menyampaikan lewat kemampuan influencernya, selebgram. Kan nggak mungkin misalnya Ustaz Khalidillah, hai guys, misalnya kita ada kanun baru kan, rusak aja ya. Emang itu butuh begitulah dakwah digital kondisi hari ini. Kalau kita mau betul-betul menerapkannya. Karena hari ini digital kita hari ini rusak parah di Aceh. Medsos kita hari ini di Aceh paling berantakan mungkin di Indonesia. Bahasa cukup pet-pet bahasa. Cukup ada dia pegang habis spesifikkan bahasa Aceh. Kok kuto-kuto? Ya bahasa kamu Aceh udara cukup king bahasa. Itu kondisi ruang digital kita hari ini. Sedangkan kita masih di masjid ke masjid. Hai masjid-masjid lanjut terus.
nyan gas saja aju kan. Cuma biar ada dah je orang kata mesti tak ada lah metode dia. Tapi sekarang mimbar digital siapa yang bicara? Ini mimbar dunia nyata. Mimbar dunia maya siapa sekarang yang berdiri di sana? Dengan bahasa maya mesti media live bak TikTok dengan bahasa lagi yang perbedaannya cik dengan tu. Ruang digital itu para Gen Z, mereka punya kata-kata bahasa sendiri, mereka punya gaya ngomong sendiri. Baru dengar menyo gaya pegahaba waya, menyo tiap pegahaba na yo kadengar juga mentayo mendang habis keroro dengar kadang-kadang ada dengar ceramah habis keroro tu. Mampulang perti Gen Z-an, perti generasi milenialnya. Jadi harus ada di antara dai misalnya nanti ke depan bagaimana dipilih yang memang dia sudah aktif dalam apa namanya harus ada satu orang. Nah, itu contoh misalnya. Kalau kita mau syariat Islam merambah dunia digital, syariat Islam di era digital misalnya. Kemudian juga harus ada misalnya seperti podcast misalnya. Nah, syariat Islam harus ada podcast satu di kantor misalnya. Tapi nyo canda-canda manda, nyo kan je pehen mayang manda, ya. Nanti dia penyum-penyum lagi lah istilahnya. Ya. Harus ada podcast misalnya. Itu baru dikatakan syariat Islam di era digital. Ada podcast, kemudian dari podcast itu dihadirkan apa namanya, baru nanti para dai di situ berbicara tentang syariat Islam dari berbagai aspek, dari berbagai apa namanya, dari berbagai sisi. Kita di sini kan alhamdulillah dai syariat Islam Kota Banda Aceh semua sisi nah. Dari pimpinan dayahna, dari akademisi nah, dari ini mandum tingkatan nah. Mandum level nah, mandum ormas ada semua. Tentu sangat kaya sekali dengan berbagai macam wawasan, dengan berbagai macam ilmu latar belakang. Jadi menyok podcast je lebih santai becu. Tapi menyoba mimbar kan payah tatu becu dah berapa. Hanya ya agak-agak nyeleneh becu. Luntuk kala memang nada idaya sudah kena pegahaba lebih pecah kena pegahaba. Cuma karena ada mimbar kan agak medun. Sebab dia tak ada ngayot tengah di Goro Jumat. Kecuali you puno hari Jumat ke menjarah aja double. Jumat puno. Dia nyampe lagi kampanye. Dia khutbah Jumat kemudian adab-adab sih. Tapi kalau podcast kita lebih terbuka. Misalnya dakwah lapangan, dakwah ruang publik. Sesekali dibawa ke podcast. Di pakan tengku payah tak kena orang buat bina laut. Na podcast dijelaskan. Nyo menum kibah nak nak buat tak cik wajah je juga dia kujak kena bina laut. Mangken. Jadi menyana podcast je dijelaskan. Disiarkan seperti itu. Dan bahasa lebih santai. Untuk protokol ji MCG lebih nyanci bisa di apa bahasanya lebih menyogoyu pegahaba langsung atau mimbar bekah apa yang lain kan. Bekah apa. Jadi dan berbagai macam kebutuhan lain kalau berbicara syariat Islam di era digital. Cuma karena kita sudah masuk waktu Isya, jadi intinya ingin kita sampaikan bahwa tentang syariat Islam ini perlu pemahaman sejarah yang mendalam agar kita tahu arah ke depan bagaimana, kita tahu landasan di belakang. Dan ini juga perlu diketahui oleh seluruh orang Aceh, apalagi anak-anak muda ke depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.